Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik dan sehat senantiasa dan selalu dilimpahkan rezeki ya. Tetap stay safety and stay healthy. Oke, di video kali ini saya ingin juga seperti video yang semalam ingin membahas salah satu video yang tengah viral ya di negara saya, negara Indonesia. Tapi guys, sebelum memulai video ini, saya di sini memohon kepada kalian yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya, tolong tombol subscribe-nya ditekan ya, dan tekan juga tombol notifikasinya, loncengnya, biar ada pemberitahuan di video-video saya yang selanjutnya. Dan yang sudah buat subscribe, senantiasa melihat video-video saya ucapkan beribu terima kasih. Tuhan melimpahkan rezeki kalian. Check it out. Jom sama-sama kita lihat. Halo, aku sudah berapa hari ini ya aku melihat ya ada tagar dari kedokteran ya, dari pihak rumah sakit tenaga medis ya. Terserah kalian Indonesia, kami lepas tangan. Terserah kalian Indonesia, kami tidak peduli. Terus ada lagi tagar dari Padang Sumber ya. Oh Padang, suka-suka kalian. Kita udah capek. Begini ya. Begini ya. Ya Bu. Aku sendiri ya dari masyarakat sipil ya. Gak usah banyak gaya kalian gitu. Gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang jerih payah kalian itu tenaga kalian dipakai berlebih begitu. Dari sebelumnya gitu. Kalau kalian rasa menyerah, nggak mau mengurus masyarakat lagi sebagai medis ya, berhenti kalian jadi dokter, berhenti kalian jadi dokter dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi kalian. Stop, buang alma mater kalian itu. Iya. Dengan cara kalian membuang alma mater itu, kalian nggak makan gaji, kalian bebas, nggak ada lagi tuntutan dari masyarakat begitu. Makanya kalian sebagai dokter pakai ini. Wah, pakai ini Bu. Indonesia ini jangan suka komplain kalian sama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini memang bandel begitu. Dari dulu seperti itu. Kalau kemarin ini masyarakat Indonesia ada butuh bantuan begini begitu dari pihak-pihak medis, kalian perlakukan seperti apa? Pakai BPJS memang kalian bisa terima semuanya. Kalian permasalahkan. Sekarang ada aturan dari pemerintah, kalian dipilih sebagai garda terdepan begitu. Kepake tenaga kalian berlebih sedikit. Ngeluh-ngeluh kalian. Hai. Medis, pakai ini. Ya, Jangan makan gaji aja. Kalau rasanya nggak sanggup jadi dokter dan mengurus masyarakat rakyat Indonesia ini ya, dalam situasi pandemik sekarang ini, berhenti aja, lepas alma mater kalian, jangan makan gaji kalian. Nanti kalau berhenti, usaha bisnis lain kalian di luar sana. Nggak usah jadi dokter. Kalau hidup kalian tuh hanya mengeluh, mengurus masyarakat yang lainnya memang masih membandel. Kalian jangan lupa ya, Indonesia ini ciri khasnya memang seperti itu. ciri khas pula. Memang seperti itu. Jangan mengeluh, aku jadi benci, jadi kesel aku melihat postingan begini ya. Kesal, Bu. Oh, ini meme seperti ini ya. Indonesia terserah kalian, Indonesia suka-suka kalian. Dan sampai aku melihat ya, aku sendiri orang Padang ya. Aku berani bilang aku orang Padang, aku nggak takut ya ada menyalahgunakan ITE apa semua begitu ya. Orang aku nggak takut Bu. ya. Aku orang Padang sendiri, aku melihat ya, Padang suka-suka kalian. Kita udah capek, katanya suka-suka kalian. Kami lapane. Gitu, itu kata-katanya. Terus terang aku sangat kesal loh. Terus ngapain aja kalian? Kebetulan kalian terpakai sekarang tenaga kalian itu sebagai garda terdepan begitu. Baru berapa bulan aja udah mengeluh. Kan kemarin ini rakyat Indonesia menderita banget. Begini begitu kalau nggak ada uang nggak bisa berobat. Kemana kalian? Apa yang kalian lakukan? Sekarang udah diutamakan kalian sebagai garda terdepan. Baru berapa bulan aja tenaga kalian udah kayak mau mati kalian. Dan kalian suka-suka ngomong seperti itu. Pakai otak kalian sebagai dokter. Kalau nggak mampu mengembani tugas seperti itu, mundur aja kalian jadi dokter. Lepas sama mater kedokteran kalian. Dan jangan makan gaji lagi. Ngerti kalian? Kesel aku sama dokter seperti itu. Benci aku. Oke, Bu. Nah, guys, kalian sudah melihat ya.
Apa pendapat kalian tentang video ini? Kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut aku sih ya, ini menurut aku pandangan dari sudut pandangan saya ya. Ya, kalian nggak tahu bagaimana pandangan kalian, tapi ini menurut pandangan saya. Kalau di situasi gini sih, tidak patut ya berbicara seperti itu. Ini kan kita tahu wabah ini sangat berbahaya, cepat merambat kemana-mana. Jadi saya rasa di sini kita tidak patut membuat egois kita, karena kita itu nggak memikirkan diri kita sendiri. Saya paham apa yang diucapkan ibu itu ya. Mungkin dulu dia pernah ada kekesalan gitu. Bukan cuma dia, banyak juga rakyat Indonesia yang pernah kesal dengan tenaga medis ya. Tapi namanya manusia, ada pasti kehilafan semua ya. Dan tidak patutlah rasaku kalau di saat-saat begini harus berkomentar tentang gitu. Karena COVID ini kita melawannya harus dengan bersatu. Tidak boleh satu atau satunya lagi tidak mendukung gitu kan. Jadi kita sepatutnya mendukung para frontliner ya, frontliner yang berdiri di garda depan gitu. Walaupun ada kesilapan-kesilapan dulunya yang mereka buat, itu bukan menjadi patokan untuk saat ini memberi opini yang negatif bagi mereka. Mereka itu kan manusia juga, bukan robot. Mereka penat lah, capek ya. Coba kalau kita di posisi mereka, mungkin sekali juga kita nggak akan mampu, mungkin sekalipun kita menyerah ya, karena mereka juga teringin berkumpul dengan keluarganya, beraktivitas senantiasa biasanya. Ini kerja mereka terkuras ya, lemburnya makin banyak, masa untuk atau waktu untuk keluarga berkurang. Jangankan berkumpul, kontak fisik pun tidak boleh dengan keluarganya ya. Jangan kita bawakan emosi itu di masa-masa saat sekarang. Untuk saat-saat ini yang perlu kita lakukan itu ialah saling bergandengan tangan, bersatu untuk memerangi, melawan COVID ini. Jika kalau kita tidak bersatu, tidak menyalahkan satu sama lain, kita pasti mampu, kita pasti bisa, kita pasti boleh bersatu melawan COVID ini. Atau bisa jadi ya, menurut di sisi lain gitu ya guys, ibu ini gagal paham dengan tagar-tagar yang disebutkannya tadi, tagar Indonesia terserah gitu. Atau mungkin dia gagal paham, kita tidak tahu juga. Tetapi untuk saat-saat ini kita harus saling menjaga, saling bersatu, dan mari kita hargai orang-orang yang berdiri di garda depan atau yang berdiri di frontliner ya. Kita perbanyak berdoa biar wabah COVID ini semakin berkurang dan secepatnya terhentikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Mereka itu telah mempertaruhkan nyawa mereka buat kita. Mereka itu sudah pahlawan bagi kita. Kita hargai mereka dengan cara kita tetap stay home. Jangan shopping, jangan keluar belanja-belanja. Kita hargailah pemerintahan kita. Mari kita indahkan apa yang disarankan oleh pemerintah. Jangan kita berdegil, nanti susah kalau kita seperti Italia nanti. Mereka sangat banyak korban ya. Jangan kita atau mau menyalahkan tim medis itu. Karena mereka buat tagar itu Indonesia terserah itu. Karena mereka sudah tahu bagaimana ya. Mereka bukan menyerah untuk mengurus pasien, bukan. Mereka itu buat tagar itu mungkin untuk satu tujuan, biar rakyat atau masyarakat Indonesia
lebih paham lagi bagaimana dengan wabah virus corona ini. Karena mereka itu yang paling tahu bagaimana orang-orang yang terkena virus corona. Kalau kita yang di luaran ini, kita hanya melihat di berita. Kita tidak melihat secara fisik mata. Kita hanya melihat di berita ya. Nah, mereka itu kan sudah paham dan sudah pernah melihat langsung di depan mata mereka bagaimana orang-orang yang terkena COVID, mengerikan atau tidaknya gitu ya. Jadi mari kita hargai mereka guys. Jangan nak salah menyalahkan mereka. Mereka itu sudah mempertaruhkan nyawanya bagi kita. Kita patutnya bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, bukan malah menghujat mereka. Mari kita memperingat pekerjaan pemerintahan kita. Semakin lama kita sadar, semakin lama juga akan berakhir COVID ini. Jadi lebih bagus kita awali dari sekarang biar secepatnya berakhir. Buat tenaga medis kami yang ada di Indonesia, tetap semangat. Kami sangat menghormati kalian. Kami senantiasa berdoa untuk kesehatan kalian. Semoga kalian tetap dilindungi oleh Tuhan dalam bekerja. Kalian adalah pahlawan bagi kami. Terima kasih buat semuanya, tim medis kami dan yang lainnya, tim para barisan keamanan atau bagian kepolisian atau tentara atau siapapun yang bekerja di frontliner atau di garda depan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua. Kalian adalah pahlawan. Semangat. Salam damai dari saya.